Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah perlombaan catur. Tersebutlah seorang anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata teman-temannya. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Seluruh temannya di sekolah bisa dikatakan tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan dirinya. Pernah anak ini dilombakan dengan seluruh siswa sesekolah itu, tetapi kenyataannya tetap sama. Anak ini menjadi juaranya. Banyak sekali piala atau penghargaan yang telah diterimanya. Pihak sekolah pun mendapatkan banyak trofi yang dipersembahkan oleh anak ini. Di rumahnya juga demikian. Almari penyimpanan piala hampir penuh. Tidak cukup menampung apabila anak ini mendapatkan satu piala lagi, meski ukuran trofinya tidak terlalu besar. Semua orang tua pasti sangat bangga apabila memiliki anak seperti dia. Nama orang tuanya akan senantiasa disebut ketika anak ini mendapatkan juara. Sebagai keluarga yang berkecukupan, orang tuanya selalu membelikan anak satu-satunya ini sarana dan prasarana demi menunjang belajarnya. Hal ini tentunya karena didukung keadaan ekonominya. Keluarga anak ini memang bisa dikatakan sebagai keluarga kaya. Mobil, motor, satu sepeda gunung, serta beberapa perkakas ada di rumahnya. Setiap keinginan anak ini bisa dikatakan pastilah dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Tidak hanya pada kejuaraan tingkat kecamatan saja anak ini mendapatkan predikat juara satu. Pada tingkat kabupaten pun anak ini tetap menjadi juara satu. Sungguh suatu prestasi yang sangat membanggakan. Suatu hari ada perlombaan tingkat karesidenan. Sekali lagi anak ini juga mendapatkan juara satu. Semua orang dibuat kagum olehnya. Pokoknya apabila ada perlombaan dan anak ini menjadi salah satu pesertanya, pasti dia yang akan menjadi juara satunya. Sehingga banyak anak yang minder untuk mengikuti perlombaan jika anak ini menjadi salah satu pesertanya. Suatu pagi, pada hari libur, sang ayah anak ini pergi ke toko buku bersama anaknya. Sang ayah hendak mengajak anaknya melihat buku-buku terbaru. Jika ada yang diminati anak kesayangannya tersebut, sang ayah akan langsung membelikannya. Ketika baru saja membuka pintu, mata kedua orang ini langsung tertuju pada sebuah pamflet yang ukurannya lumayan besar dan terpampang jelas menghadap ke arah pintu masuk. Bunyi pengumuman itu lomba catur sekaresidenan. Saat membaca pengumuman tersebut, sorot mata sang ayah kemudian langsung tertuju kepada anaknya. Sambil tersenyum, sang ayah bertanya, "Apakah kamu mau ikut lomba itu?" Tanya sang ayah pelan. Sang anak yang sejatinya juga sedang membaca pengumuman itu langsung menoleh. "Oke ayah, aku ikut," jawab anaknya singkat dan penuh percaya diri. Pada hari berlangsungnya lomba, anak pandai ini dan kedua orang tuanya tampak duduk di bangku paling depan. Ketika panitia mengumumkan pertandingan akan segera dimulai, sang anak langsung menuju lokasi pertandingan. Lokasi pertandingan ini terletak di depan bangku tunggu para orang tua dan penonton. Sesuai prediksi semua orang, anak ini bisa dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Dan itu berlangsung sampai babak semifinal. Ketika babak semifinal dipertandingkan, dia akan mendapatkan perlawanan. Namun akhirnya tetap anak ini yang menjadi pemenang. Kemudian tibalah waktu yang paling ditunggu, yaitu partai final. Pertandingan catur tingkat karesidenan kali ini menggunakan sistem gugur dan hanya satu kemenangan pada setiap pertandingan. Lawan yang dihadapi sang anak pandai dan dari keluarga kaya ini adalah anak dari bapak tukang bengkel dan ibu yang seorang petani. Sehari-harinya, anak miskin yang berhasil menembus babak final ini selalu membantu kedua orang tuanya. Sepulang sekolah, ia langsung mandi, melakukan sholat, dan menemui bapaknya yang bekerja di bengkel di depan rumahnya. "Bapak, apa yang bisa saya bantu?"
Pertanyaan seperti itu selalu ia layangkan setiap hari, kecuali ada kegiatan yang ia memang benar-benar tidak bisa membantu. Pada hari libur, anak ini praktis akan menemani bapaknya di bengkel, atau jika tidak, ia ada di sawah membantu ibunya. Demikianlah hari-hari sang anak. Anak ini baru akan mempelajari pelajaran yang tadi diperolehnya di sekolah ketika malam tiba, tepatnya setelah ia menunaikan sholat isya atau sebelum tidur. Kehidupan anak ini memang sederhana. Kesederhanaan itu tidak membuatnya malas untuk terus belajar. Pernah suatu kali sang anak dimarahi oleh pihak sekolah karena menunggak biaya SPP beberapa bulan. Sang anak pulang dengan menangis. Kedua orang tua yang menyaksikan hal itu penasaran. Tanpa pikir panjang, sang ibu kemudian bertanya, "Ada apa? Kok kamu menangis?" Awalnya sang anak tidak mau menceritakan sebab ia menangis. Tetapi setelah didesak kedua orang tuanya, akhirnya ia mengaku. Ia menangis karena dimarahi bapak gurunya lantaran beberapa bulan belum membayar SPP. Mendengarnya, kedua orang tua anak ini hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada anaknya tersebut. Apabila keadaan anak ini dibandingkan dengan anak orang kaya yang cerdas, yang sekarang menjadi lawannya di final ini, sungguh sangat jauh. Akan tetapi itulah kehidupan. Toh saat ini mereka berdua dengan strata yang sangat berbeda, atas dan bawah, kaya dan miskin, bisa duduk berhadapan, memperebutkan juara satu lomba catur tingkat karesidenan. Pertandingan pun dimulai. Kedua anak ini saling menyerang dan menggunakan berbagai macam strategi. Pertandingan pun berlangsung sangat lama, tidak sesuai dengan prediksi kebanyakan penonton, bahkan juga panitia penyelenggara. Meskipun demikian, dalam setiap pertandingan tetap ada yang menang dan ada yang kalah. Setelah bertanding dalam waktu yang lama dan menguras banyak tenaga dan pikiran, ternyata pemenangnya adalah anak miskin tadi. Seluruh penonton, peserta lain, dan para dewan juri seperti tidak percaya melihat kejadian ini. Semua terperangah dalam kebisuannya masing-masing. Akhirnya pemberian hadiah pun dilangsungkan. Semua yang hadir memberikan tepuk tangan kepada si anak miskin. Tidak ada yang menyangka anak ini akan menjadi juara. Ada seorang yang bertanya, "Dalam kejuaraan tahun kemarin, kenapa anak miskin ini tidak ikut?" Seorang teman yang duduk di sampingnya menjawab, "Teman, pada pertandingan catur tahun kemarin bertepatan dengan musim panen padi. Anak itu lebih mementingkan untuk membantu ibunya di sawah." Teman yang mendengar jawaban itu hanya bisa diam, matanya berbinar. Dalam penyerahan hadiah itu ada sesuatu yang sangat berlawanan. Sang juara satu, si anak miskin, tersenyum kepada semua orang. Bahkan ia juga menyalami dan memberikan ucapan terima kasih kepada lawannya, si anak kaya, meski ditampik dengan kasar. Sebaliknya, si anak orang kaya menunjukkan muka yang penuh kemarahan, muka yang seolah tidak mau kalah. Bahkan si anak kaya ini sempat memarahi salah satu panitia. Setelah dinyatakan kalah, ia langsung ngeloyor ke arah kedua orang tuanya. Sesampainya di depan orang tuanya, ia mengumpat dan memarahi kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, setelah puas meluapkan kekesalan dan kekalahannya, ia berteriak dengan sangat keras, sekeras ia mampu berteriak. Setelah teriakan yang terakhir, ia jatuh tersungkur. Ia pingsan. Di rumah, ketika kesadarannya pulih, ia tetap tidak mau diam. Ia terus meluapkan kemarahannya kepada kedua orang tua. Tidak hanya kepada orang tua, ia juga marah kepada pembantu yang tidak mengetahui apa-apa itu. Setelah itu, ia kemudian berjalan dengan agak sempoyongan ke dapur. Ia pecahkan banyak piring, gelas, dan ia juga melemparkan beberapa sayuran dan beberapa alat dapur ke ruang tamu. Ruang tamu pun menjadi penuh dengan pecahan gelas, piring, dan sayuran. Ruang tamu menjadi laksana tempat sampah yang besar. Kedua orang tuanya hanya bisa menangis menyaksikan tindakan brutal anak sematawayangnya tersebut. Mereka hanya bisa pasrah. Mereka berdua lantas saling berpelukan dalam tangis. Sahabat, memang kita harus belajar untuk meraih kemenangan. Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan bahwa kita juga perlu belajar tentang
dan bagaimana cara menghadapi dan menyapa kegagalan. Artinya, kita harus mempersiapkan diri apabila suatu saat disapa kegagalan atau harapan kita tidak terwujud. Apabila kita tidak memiliki benteng yang kuat untuk menghadapi setiap kegagalan tersebut, kita akan bernasib sama seperti anak kaya tersebut. Kita kaget dengan kekalahan yang kita alami. Kita marah dengan keadaan yang menyapa kita. Apabila kita siap menghadapi kegagalan, bukan kemudian membuat kita pesimis bahwa kita akan gagal. Sebaliknya, siap terhadap kegagalan artinya kita sudah mempersiapkan bahwa apapun keadaan yang akan menyapa kita, kita akan bisa dengan tenang, fokus, dan ikhlas untuk menerimanya. Apabila tidak seperti itu, maka sedikit saja goncangan, sedikit saja harapan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sedikit saja harapan kita meleset, maka kita akan panik. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan bisa bunuh diri. Sahabat, anak orang kaya tadi mungkin hanya sekedar belajar untuk meraih kemenangan. Ia tidak belajar atau memang tidak dididik untuk menghadapi ketika suatu saat kegagalan menyapa. Maka ketika ia gagal, ia terguncang. Ia takut, ia marah, ia kesal. Ia pun akhirnya tidak menghargai dirinya sendiri. Kita harus siap untuk menang. Kita harus siap juga ketika suatu saat kita kalah. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita ketika kekalahan itu datang menyapa, kita mampu bangkit dengan lebih tenang, lebih fokus, karena mengambil pelajaran dari kekalahan sebelumnya. Semoga hikmah dari perlombaan catur ini membuat kita menjadi lebih baik, lebih semangat, dan selalu optimistik terhadap diri dan masa depan kita. Semoga perlombaan catur ini membuat kita memiliki benteng yang kuat, andai kata suatu saat kegagalan menyapa kita. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.